Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 kelas IKM 3A 2024 akan memaparkan mini literatur review terkait dengan materi yang kita bawakan, yaitu mekanisme masuk dan respon tubuh terhadap nanoplastik, studi literasi internasional tentang paparan, toksisitas, dan pertahanan imun. Kelompok 3 memiliki 6 anggota, terdiri dari saya, Muhammad Abian Oktorio Ramadan dengan NIM akhir 203, lalu ada Ripka Citra Natalia Huta Barat dengan NIM akhir 010, lalu ada Anissa Lutfiana dengan NIM akhir 065, lalu ada Mahdalifa Nazwa dengan NIM akhir 070, lalu ada Az-Zahra Musyari An-Nabhan dengan NIM akhir 134, lalu ada Nabila Maharani Firdaus dengan NIM akhir 205. Baik, yang pertama kita mulai dengan apa sih nanoplastik itu? Nah, jadi nanoplastik adalah partikel plastik sintetis dengan ukuran antara 1 sampai 1000 nanometer yang berasal dari degenerasi plastik di lingkungan. Nah, ukuran yang sangat kecil membuat nanoplastik dapat menembus berbagai barrier biologis dan masuk ke dalam sel, sehingga berpotensi menimbulkan dampak toksik yang lebih besar dibandingkan mikroplastik. Jadi nanoplastik itu sebenarnya tersebar luas di lingkungan dan rantai makanan, serta dapat terpapar melalui konsumsi, inhalasi, dan kontak kulit, sehingga menjadikan ancaman bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Jadi nanoplastik itu tuh gampang banget tersebar melalui manusia kontak kulit atau pernapasan di udara. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Kata kunci yang kami ambil yang pertama ada nanoplastik, exposure route, inhalation, mekanisme masuk tubuh, toksisitas, plastik nanopartikel, inflamasi, dan respon imun. Kombinasi kata kunci tersebut diformulasikan menggunakan operator Boolean agar pencarian literatur lebih luas dan relevan. Dari kata kunci tersebut, strategi yang kita lakukan untuk menelusuri dan menemukan artikel secara sistematis dicari di Google Scholar dengan rentang tahun 2020 sampai 2025. Seleksi artikel dilakukan dengan meninjau judul, abstrak, dan metode penelitian yang meliputi studi in vitro, studi in vivo, serta systematic review. Literatur yang digunakan dalam kajian ini berasal dari jurnal bereputasi dan internasional, serta penelitian primer dan artikel review yang berisi mengenai mekanisme penyerapan, distribusi, dan efek biologis dari nanoplastik pada sel dan organ manusia. Pembahasan utama dari artikel review berikut merupakan jalur paparan meliputi ingesti, inhalasi, dan dermal, serta distribusi ke organ vital. Lalu bagaimana interaksi dengan membran sel seperti stres oksidatif, inflamasi, dan disfungsi dari mitokondria, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari nanoplastik atau mikroplastik tersebut ke dalam tubuh manusia. Lalu, tesis atau problem statement dari mini literatur review kita, yang pertama, mengidentifikasi jalur paparan utama dari mikroplastik atau nanoplastik ke dalam tubuh. Yang kedua, menjelaskan mekanisme seluler dan molekuler yang menyebabkan toksisitas mikroplastik atau nanoplastik. Yang ketiga, menganalisis jenis respon imunologis yang diakibatkan oleh paparan nanoplastik atau mikroplastik. Konsep dan informasi yang didapatkan dari literatur. Pencemaran plastik saat ini semakin meningkat dan menghasilkan mikroplastik serta nanoplastik yang sudah ditemukan hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari udara, air minum, makanan, hingga jaringan tubuh seperti di hati dan plasenta. Nah, dari berbagai literatur, diketahui bahwa mikroplastik dan nanoplastik dapat masuk ke tubuh melalui 3 jalur utama, yaitu inhalasi atau terhirup, ingesti atau tertekan, dan kontak kulit. Nah, setelah masuk, partikel-partikel ini dapat memicu stres oksidatif, inflamasi, disfungsi sel, hingga gangguan ke sistem imun tubuh. Nah, efek-efek ini kemudian dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis. Nah, mayoritas penelitian menggunakan model hewan dan sel manusia untuk memahami mekanisme toksikologi tersebut. Temuannya menunjukkan bahwa toksisitas mikroplastik bukan lagi hanya sekedar isu lingkungan, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap kehidupan manusia. Latar belakang penelitian tentang mikroplastik dan nanoplastik
berangkat dari kekhawatiran tentang meningkatnya pencemaran plastik yang kini menghasilkan partikel berukuran mikro hingga nano. Partikel tersebut tidak hanya ditemukan di lingkungan, tetapi juga sudah masuk ke tubuh manusia melalui udara, makanan, minuman, hingga kontak kulit. Nah, setelah masuk, partikel ini dapat menimbulkan stres oksidatif dan inflamasi, yang pada akhirnya mengganggu fungsi sel serta sistem imun. Banyak penelitian juga menunjukkan kaitannya dengan risiko penyakit kronis. Sebagian besar studi dilakukan menggunakan sel hewan dan juga sel manusia untuk melihat bagaimana partikel ini bergerak di dalam tubuh dan bagaimana mekanisme biologis yang terganggu. Karena itu, isu mikroplastik dan nanoplastik ini dianggap sebagai salah satu ancaman serius terhadap kesehatan manusia. Metodologi penelitian. Dalam kajian ini, terdapat artikel yang menggunakan pendekatan tinjauan pustaka yang menggabungkan hasil dari studi eksperimental laboratorik, dan juga terdapat beberapa artikel yang menggunakan review sistematis maupun naratif. Studi eksperimental seperti penelitian yang dilakukan oleh Wu menggunakan model tikus dan kultur sel untuk mengevaluasi efek nanoplastik, misalnya melalui analisis histopatologi, pengukuran biomarker oksidatif seperti ROS, Fe, dan MDA, serta pemeriksaan molekuler menggunakan Western blotting, imunohistokimia, dan RNA-seq. Sebagian besar lainnya menggunakan tinjauan pustaka yang menganalisis paparan, distribusi, toksisitas, dan mekanisme pertahanan imun terhadap nanoplastik. Pencarian datanya dilakukan melalui database seperti Web of Science, PubMed, dan juga Scopus, kemudian dianalisis dengan pendekatan sintesis, tematik, dan analisis isi secara komparatif. Secara keseluruhan, metode ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana nanoplastik dan mikroplastik masuk melalui inhalasi, ingesti maupun kulit, dan bagaimana tubuh merespon melalui stres oksidatif, inflamasi, dan gangguan imun. Selanjutnya adalah penyajian dan interpretasi data. Penyajian data dilakukan dengan pendekatan yang bervariasi sesuai metode penelitian. Terdapat 4 visualisasi umum. Yang pertama adalah tabel ringkasan, yang kedua adalah grafik tren, yang ketiga adalah diagram jalur paparan, dan yang keempat yang terakhir adalah ilustrasi mekanisme toksisitas. Pada artikel review kali ini, diagram mekanistik penyerapan, MNPS, dan kerusakan organel seperti mitokondria dan lisosom. Hasil interpretasi, MNPS menembus barier biologis, memicu stres oksidatif, inflamasi, gangguan imun, dan risiko kerusakan multi organ. Inkonsisten atau argumen yang bertentangan. Terdapat inkonsistensi antar penelitian mengenai tingkat bahaya mikro dan nanoplastik. Sebagian studi menunjukkan ukuran kecil kurang dari 100 nm paling toksik karena mudah menembus barier biologis dan dapat memicu terjadinya stres oksidatif. Sedangkan pada studi lain menunjukkan bahwa toksisitas dipengaruhi oleh bentuk, muatan, dan komposisi kimia. Jadi tidak hanya pada ukuran saja. Perbedaan metode deteksi seperti FTIR, Raman, elektron mikroskopi juga dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Inkonsistensi juga terkait pada bahan aditif seperti BPA, phthalates, dan polutan yang menempel pada partikel. Model biologis dan dosis paparan yang berbeda dapat menyulitkan terjadinya generalisasi ke manusia, sehingga diperlukan penelitian jangka panjang dengan metode yang lebih seragam. Berikutnya ada arah penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu peran protein yang kontradiktif. HIF1A masih belum jelas fungsinya. Sebagian studi menunjukkan bahwa dapat memicu kerusakan, sedangkan pada studi lain menunjukkan bahwa bersifat protektif. Lalu yang kedua ada durasi paparan terbatas. Efek yang ditemukan hanya berdasarkan paparan selama 7 hari saja. Dampak jangka panjang dan akumulasi nanoplastik masih belum diketahui. Lalu yang ketiga ada kondisi biologis masih belum jelas, sehingga diperlukan riset untuk menentukan kapan HIF1A dapat bertindak sebagai pemicu kerusakan atau pelindung sel. Lalu yang keempat, model penelitian kurang beragam. Hanya satu jenis sel paru yang digunakan dan perlu diuji pada berbagai jenis sel lain dan divalidasi dengan metode genetika yang lebih spesifik.
Oke, setelah semua materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami, sekarang kelompok kami menyimpulkan bahwasannya nanoplastik merupakan ancaman nyata bagi kesehatan manusia karena ukurannya yang sangat kecil, memungkinkan partikel ini menembus berbagai sawar biologis dan terdistribusi ke organ vital yang susah dijangkau. Jadi, studi-studi yang sudah dianalisis secara konsisten menunjukkan bahwa NP memicu stres oksidatif, inflamasi, disfungsi mitokondria, dan ferroptosis, terutama melalui aktivitas jalur HIV strip 1A atau HO strip 1. Nah, meskipun begitu, terdapat inkonsistensi dalam literatur terkait faktor utama yang menentukan tingkat toksisitas, termasuk ukuran, bentuk, muatan, serta komposisi kimia partikel. Lalu, ada penyajian data yang komprehensif dari berbagai penelitian memberikan gambaran yang kuat bahwasannya paparan NP berpotensi menyebabkan kerusakan sistematik multiorgan. Namun, dengan adanya keterbatasan model biologis, durasi paparan yang masih pendek, serta mekanisme molekuler yang belum sepenuhnya dipahami menunjukkan bahwa penelitian lanjutan sangat diperlukan. Sehingga secara keseluruhan, mini literatur review ini menekankan pentingnya pemahaman lebih mendalam terhadap jalur paparan, lalu ada mekanisme toksisitas dan respon imun untuk mendukung upaya penilaian risiko kesehatan akibat nanoplastik secara komprehensif. Setelah kalian melihat dan melewati slide daftar pustaka, maka itu adalah tanda berakhirnya pemaparan materi kelompok 3 mengenai mekanisme masuk dan respon tubuh terhadap nanoplastik, studi literasi internasional terhadap paparan, toksisitas, dan pertahanan imun. Oke, di sini kami kelompok 3 ingin mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah ucap dan salah kata selama memaparkan materi, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton dan mendapatkan insight baru atau pengetahuan-pengetahuan baru mengenai apa sih nanoplastik itu. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.